Tapi setelah bergulir waktu dan tadi yang ada permintaan uang dan sebagainya. Gitu permintaan uang oleh? Ini belum cerita nih. Penyidik yang tadi yang saya katakan. Ini untuk laporan kedua ya? Iya. Laporan kedua penyidik tadi yang Aibda Farid minta uang berapa? Ya uang nominal dan kronologisnya sudah saya laporkan ke Propam. Nggak disebutin aja, buka aja. Jangan. Nggak apa-apa, kita terbuka kan di sini. Ini kita bicara untuk bahan reformasi kepolisian karena ini contoh kecil. Melaporkan Anda beli mobil showroom yang dibohongi dalam tanda kutip ya, 8 juta pajaknya, tapi kemudian ternyata 16 juta Anda laporkan itu, hanya selisih 8 juta Anda laporkan penipuan, 100 kali bolak-balik ke polisi, 100 juta lebih habis. Mungkin sekitar segitulah. Dan Polri bersiap melakukan perubahan besar atau reformasi dengan memperkuat akuntabilitas dan responsibilitas internal Korps Bayangkara melalui pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri. Tak tanggung-tanggung, 52 perwira tinggi, Pati, dan perwira menengah, Pamen, dikerahkan untuk mereformasi Polri menuju era baru. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menjelaskan Tim Transformasi Reformasi Polri bakal membantu dan bersinergi dengan Komite Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Polri terus melakukan upaya reformasi terhadap hal-hal yang harus diperbaiki baik dari sisi operasional, instrumental, kemudian dari sisi pengawasan, serta sisi-sisi lain yang selalu menjadi perhatian publik. Pihaknya akan mengkaji segala masukan dan aspirasi rakyat. Publik juga menunggu pembentukan Tim Komite Reformasi Polri. Komite ini mencuat setelah Presiden menerima sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa, GNB, di Istana Negara pada Kamis 11 September 2025. Rencananya, Komite Reformasi Polri dirilis paling lambat pertengahan Oktober 2025. Video dari Mbak Cindy ini yang sempat viral 1 hari ya setelah kerusuhan terjadi, dan waktu itu Mbak Cindy ada di depan Polres Jakarta Timur yang habis dirusak oleh perusuh pada waktu itu. Luar biasa itu. Perusuhnya juga kalau Pak Prabowo bilang evil atau jahat ya. Mudah-mudahan TGPF juga terus berjalan untuk mengetahui siapa sesungguhnya perusuh tersebut ya. Lalu kemudian Mbak Cindy vlog ya di depan Polres Jakarta Timur dan bercerita tentang suatu hal. Kita akan simak sama-sama. Guys, lihat. Ini tempat 4 tahun gue jadi keadilan. 4 tahun air mata gue berderai di sini ngemis keadilan. Gue gak tau lagi. Di saat cuma gue tertidur gelap. Mungkin Allah nunjukin kuasanya. Tiap hari doa gue buat orang-orang yang udah zolimin gue di sini. 4 tahun kasus gue. Mas Fahri tuh orangnya tuh yang manipulasi kasus gue nih. Yang manipulasi kasus gue nih orang ini. Namanya Aibda Farid Ma'ruf yang waktu itu minta duit sama gue. Nih, yang minta duit sama gue nih. Nih, kasus gue ditulis. Di mana atasannya? Pak Kasat yang mana lagi? Minta apa lagi? Ini kasus saya 4 tahun sama dia. 4 tahun dimintain duit, nggak selesai nih. Parah banget. Mana nggak ada? Duduk aja dulu, duduk. Lah, kabur. Pak, duduk aja dulu situ. Nih Pak, kasus saya 4 tahun Pak. Nah, kasus saya 4 tahun di sini nih. Pak, kasus saya 4 tahun. Ini jangan kabur. Pak, jangan kabur, woi. Kasus 4 tahun. Woi, Farid Ma'ruf. Farid Ma'ruf. Zolim lo ya. Oke. Sudah ketemu Aibda Farid lagi? Sampai saat ini belum. Belum. Sekarang nggak tahu nasibnya gimana tuh ya? Saya sempat dipanggil Paminal Polda Metro Jaya terkait video viral ini, dimintai keterangan, tapi sampai saat ini saya belum dapat perkembangannya. Oke. Nanti kita akan cek ke Polda Metro Jaya terkait dengan hal tersebut ya. Tapi saya ingin tahu kasus Anda apa sih?
Sebenarnya kasusnya mudah ya. Ini terkait pada saat saya membeli 1 unit mobil bekas di tahun 2021 bulan Oktober. Nah, apa yang dikatakan oleh penjual itu tidak sesuai dengan apa yang fakta yang ada gitu. Apa waktu itu yang nggak sesuai? Yang nggak sesuai, yang paling utama adalah terkait pajaknya. Jadi mobil bekas ini, saya beli mobil bekas, pajaknya itu dia bilang pertama mati 5 kali. Kemudian saya diminta untuk DP. Setelah saya DP baru dikasih surat-suratnya dengan alasan ini banyak yang mau mobilnya gitu, dari Cianjur, dari mana. Biar saya stop nih, kalau ibu DP saya stop. Ini minusnya apa ya Pak? PR doang, pajak off 5 kali. Situasi kondisi mobilnya sih sebenarnya bagus gitu kan. Oke, per tahun pajaknya berapa? 8 juta. Oh, dia bilang 8 juta per tahun. Dia bilang 8 juta. Kemudian setelah saya DP, saya dapat kwitansi, saya dapat STNK-nya. Kemudian di situ pajak tertera matinya tuh 6 tahun. Pertama itu, yang kedua nilai pajak yang tertera adalah 16.923.000 per tahun. Yang tertera 16 juta per tahun ya. Itu iya, yang saya lihat ya. Iya, itu PKB-nya tuh ya. Iya. Kemudian saya tanyakan ke penjualnya. Tadi Bapak bilang 8 juta. Ini kenapa 16 juta ya, Pak? Oh, itu karena bayar double, saya ada arsipnya. Bayar double itu maksudnya gimana? 2 kali bayar, jadi ada tunggakan. Jadi 2 tahun berturut-turut dia bayarkan dan tertera angka 16 juta di STNK seperti itu. Ternyata setelah saya lunasi, saya dapat BPKB. Hari itu juga saya langsung ke Samsat Jakarta Utara untuk balik nama kendaraan dan melunasi pajak-pajak yang tertunggak itu. Karena plat nomornya juga kan sebenarnya mati, Pak. Matinya dari 2018 tapi sama dia dipasangnya 2023 platnya. Plat nomor palsu. Ya, jadi saya harus segera menyelesaikan itu setelah saya melunasinya. Kemudian di Samsat Jakarta Utara saya mendapatkan fakta bahwa pajak mobil tersebut betul di 16 juta sekian. Jadi PKB-nya pajaknya 16 juta per tahun, benar itu? Benar. Anda ditipu lah kurang lebih gitu. Iya, dan hari itu juga saya langsung kembali ke showroom. Tapi beliau sudah menghindar. Keesokan harinya juga saya balik lagi ke showroom. Di mana? Di Jakarta Timur itu? Duren Sawit, Jakarta Timur. Terus? Iya. Kemudian keesokan harinya saya coba lagi datang ke showroom, berkomunikasi dengan keluarganya, tapi tetap menghindar gitu. Makanya karena tidak ada itikat baik dari pelakunya, akhirnya saya laporkan ke Polres Metro Jakarta Timur tanggal 17 Desember 2021. Kemudian, nah sekarang saya akan bahas terkait penanganan di Polresnya ya. Anda lapor waktu itu? Lapor. Anda diperiksa? Diperiksa. Yang bersangkutan juga dipanggil? Iya. Klarifikasi? Betul. Terus? Kemudian pada tanggal 10 Mei 2022, jadi setelah 6 bulan dari laporan saya itu ditanya sama penyidik, Ibu damai aja, Ibu cabut laporan atas penyidikin tadi, Aibda Farid tadi bukan? Bukan, itu ada yang sudah didemosi. Ada yang sudah dihukum ya? Ada yang sudah dihukum karena perjalanannya cukup panjang ya. Jadi untuk 4 waktu tahun. Itu disampaikan oleh penyidiknya, udah Ibu damai aja deh gitu. Iya, atas dasar kemauan dan kesadaran sendiri, Ibu mau cabut laporan. Nanti Ibu ketemu kanit saya. Nah saya bilang, loh kemarin kan Bapak bilang pidananya sudah jelas. Saksi bukti sudah ada, kenapa saya tiba-tiba disuruh cabut ya? Saya harus mikir dulu nih, kasih saya waktu. Saya bilang gitu, biar cepat selesai, dia bilang. Kemudian 3 hari kemudian, saya lagi di kantor, saya di follow up sama penyidiknya, ditelepon lagi. Bu, gimana? Jadi damai nggak? Kalau enggak, kita akan gelar perkara dengan kondisi tindak pidananya tipis. Maksud tipis gimana? Dia mengatakan seperti itu. Ibu nggak ngerti waktu itu? Ada pengacara waktu itu yang dampingin Ibu? Tidak. Nggak ada, oke. Ya. Kemudian saya komunikasi dengan suami saya dan bilang, ya udahlah kita ikutin aja, mau ketemu kanit dulu, mau ngobrol gitu kan. Akhirnya saya janjian nih mau ketemu sama kanit. Tapi di tanggal yang sudah ditentukan itu saya sakit dan saya kirim surat sakitnya pada saat itu. Kemudian 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian itu SP2 Lid turun, bukan tindak pidana. SP2 lidik. Iya betul. Belum naik penyidikan, baru penyelidikan tapi dihentikan. Betul. Oke, alasannya? Alasannya wewenang kepolisian.
Oh, nggak disebut, cuma tulis keterangan ada suratnya tuh. Oh, suratnya ditulisnya apa ya? Bukan tindak pidana atau kurang bukti gitu. Saya kurang paham ya, karena saya kurang mengerti terkait SP2 lidik tersebut. Saya akhirnya waktu itu bertemu dengan Kasat Reskrim yang bertugas. Ya. Saya tanyakan, saya minta penjelasan. Ini kalau bukan tindak pidananya seperti apa? Kalau kurang bukti yang mana? Terus dari kata-kata Kasat Reskrim itu kesimpulannya adalah ini wewenang kepolisian. Hanya itu, titik. Saya tidak puas dengan itu. Makanya saya bersurat 5 kali ke Kapolres, 3 kali ke Kapolda, terus juga ke Bakwasidik Polda Metro Jaya, kemudian ke Propam. Akhirnya di Propam, ini baik di internal dulu ya. Ya, yang tadi sempat di demosi gimana ceritanya tuh? Ya, akhirnya kan saya lapor ke Propam tuh. Oh, ini demosi setelah Anda lapor-lapor ini banyak nih? Iya, lapor ke banyak tempat. Akhirnya setelah 2 tahun proses yang panjang surat di Propam, akhirnya itu ada sidang kode etik dan terbukti penyidik dan juga kanitnya itu memanipulasi kasus. Setelah 2 tahun Anda lapor itu? Iya. Luar biasa. Terus Anda lapor lagi atau gimana? Lapor lagi. Oh, Anda buat laporan baru? Laporan baru. Yang saya lama? Yang lama kan nggak dibuka? Akhirnya dibuka kembali di tahun 2025. Gitu. Jadi sebentar, itu Anda lapor itu 2 tahun kemudian berarti 2023 betul ya? Betul, 2023. 2023 Anda buat laporan baru dulu? Iya. Jadi buat laporan baru dulu, jalan dari awal lagi? Iya. Jadi ketika Anda diperiksa lagi? Iya. Yang terlapor juga showroom tadi diperiksa lagi? Iya. Terus selanjutnya gimana? Dan ini laporan kedua nih, oke? Laporan kedua ya. Infonya juga pada saat diperiksa waktu itu si terlapor ini didampingi oknum berseragam ya, saya nggak tahu ya. Ini kata yang polisi yang viral tadi nih. Dia cerita ke saya bahwa terlapor ini didampingi oleh 2 orang berseragam. Berseragam apa nih? Coklat. Polisi maksudnya? Iya, infonya seperti itu ya. Coklat kan Satpol PP juga coklat tuh. Info dari penyidik. Ya, oke. Ya. Polisi ya ini. Iya. Dampingi 2 orang berseragam coklat disebutnya. Iya. Tapi nggak tahu dari satuan mana, dari Polres kah, dari Polda kah? Kurang tahu. Oke. Dan dia membawa SP2 lidik yang kasus pertama saya. Oke. Tapi yang belum dikasih tanggal, yang belum dicap seingat saya. Jadi terlapor udah punya duluan SP2 lit yang di laporan pertama saya. Ya. Terus dijadikan senjata untuk menghentikan laporan ke saya yang kedua. Jadi SP2 lidik yang dibawa itu bukan yang pertama ya? Kan SP2 lidik itu kan hak pelapor ya? Iya. Tapi terlapor dikasih. punya. Terlapor punya, kan kasih salinan pasti. Oh, yang belum ditanda tangan. Yang belum dicap dan belum dikasih tanggal pada saat itu. Oke, artinya apa di situ? Artinya dia punya duluan sebelum saya. Karena kan udah yang punya saya ada tanggalnya. Asumsi Anda itu dan itu sah saja gitu ya? Iya. Oke, ya artinya dia punya yang masih blank. Iya. Kok aneh? Kalau salinan kan harusnya dia punya, tapi berupa salinan. Yang sama persis dengan punya saya kan Dan pastinya. sudah tanda tangan segala macam. Iya. Ya kan? Nah, ini dia punya yang kosong. Betul. Anda sempat tanya itu, kenapa kok bisa punya yang blank, yang kosong? Dia bilangnya itu kan dari terlapor. Tapi setelah bergulir waktu dan tadi yang ada permintaan uang dan sebagainya. Gitu permintaan kan. uang oleh? Ini belum cerita nih. Penyidik yang tadi yang saya katakan. Ini untuk laporan kedua ya? Iya. Laporan kedua penyidik tadi yang Aibda Farid minta uang berapa? Ya uang nominal dan kronologisnya sudah saya laporkan ke Propam. Nggak disebutin aja, buka aja. Jangan. Nggak apa-apa, kita terbuka kan di sini. Ini kita bicara untuk bahan reformasi kepolisian karena ini contoh kecil. Iya. Boleh. Ini siapa? Pengacara? Suami. Oh, suami, kira pengacara. Silakan. Iya, saya tetap pada laporan di Mabes Polri aja. Intinya ya. ada sejumlah uang yang diberikan. Iya, intinya ada atas sejumlah permintaan uang yang bersangkutan. Betul. Yang pertama jumlahnya untuk berapa? transport. Di atas 10 juta? Enggak. Oke. Enggak banyak sih. Oke, terus? Kemudian yang kedua juga dia minta lagi, yang ketiga itu udah Anda kasih, mulai. yang pertama kasih, yang kedua kasih. Iya. Yang ketiga? Enggak. Alasan pertama kedua untuk apa? Operasional. Operasional. Oke, Anda kasih. Iya. Tapi kasusnya nggak jalan-jalan, masih penyelidikan saja. Iya. Karena lambat sekali berjalannya gitu. Berapa lama lambat tuh? Lambatnya 2 tahun, dari 2023 sampai 2002. Jadi kasusnya 2021, 2023 itu di 2021 terus kemudian SP2 lidik dihentikan penyelidikannya. Ya. Lalu Anda lapor sana lapor sini di 2023, jalan lagi sampai 2025. Iya. Masih juga nggak jalan-jalan.
akhirnya di 2025 ini Sampai kerusuhan ini masih nggak jalan-jalan? masih yang satu kan kebuka kembali di tahun 2025 LPS Bulan? yang pertama bulan Maret. Bulan Januari, tapi naik sidik di bulan Maret. Oke, artinya jalan. Setelah Anda Artinya lapor jalan. di Polres juga itu? Lapornya di Polres dua-duanya. Yang Ya, pertama itu kan laporan kedua kan? laporan pertama dibuka kembali. Jadi laporan pertama itu saya lapor 2021, Ya. 2022 dihentikan, Ya. 2025 dibuka kembali setelah mendapatkan atensi dari lapor Mas Wapres dan juga Mabes Polri. Ya, Akhirnya itu dibuka kembali dan akhirnya di bulan Maret naik sidik. oke. Yang lucunya kan saya buat LP kedua itu di tenggang waktu LP pertama dihentikan. Ya kan? Kan saya lapor dihentikan itu 2022 dan dibuka kembali 2025. Ya. Dan di tahun 2023 saya membuka LP kedua. Ya. Saya laporkan di Polda Metro Jaya. Kemudian didisposisi lagi ke Polres Metro Jakarta Timur. Sebenarnya kasusnya sama. Intinya nggak jalan, yang kedua kan udah nggak jalan karena yang pertama di-on-kan lagi, dihidupkan lagi nih 2025. Iya, di-on-kan lagi, tapi Iya. yang kedua ini dihentikan dengan alasan bukan tindak pidana dalam jangka waktu beda 1 hari setelah saya viral video yang pertama. Gitu. Oke. Intinya ribet banget deh gitu ya. Banget gitu. Udah Dan- habis keluar berapa Anda? Keluar uang berapa tuh? Hampir 4 tahun berarti ya? Iya, Untuk kasus yang menurut saya ini transportasi banyak. ecek-ecek sebenarnya. Betul. Habis berapa itu? Bolak-balik berapa kali ke kantor polisi? Uang Sering. habis berapa? Sering sih kalau bolak-balik ongkos-ongkos Berapa kayak kira-kira? Ada 10 kali, 20 kali lebih pasti. gitu. Ratusan kayaknya. Ratusan kali. Ratusan kali selama 4 Bolak-balik tahun. ke kantor polisi. Iya, saya juga ada bagannya. Tadi sudah saya serahkan. ke Ratusan tim. kali. Iya. Untuk kasus yang penipuan 8 juta jadi 16 juta rupiah saja itu. Iya, karena saya butuhnya bukan. Terus uang habis berapa? Iya banyak juga. Berapa Ongkos-ongkos itu kan nggak kerasa ya. Iya, yang tadi uang operasional, ongkos, kalau dikumpulkan berapa? Ya, saya kurang 100 juta menghitung lebih? itu sih. Ya kurang lebih bisa. 100 juta. 100 kali bolak-balik, uang habis 100 juta lebih. Mungkin kurang lebih begitu ya kalau misalnya kita lihat Luar biasa. ongkos selama 4 tahun. Untuk nggak hanya kerasa. melaporkan Anda beli mobil showroom Iya. yang dibohongi dalam tanda kutip ya. Iya. 8 juta pajaknya, Iya. tapi kemudian ternyata 16 juta Anda laporkan itu. Iya. Hanya selisih 8 juta Anda laporkan penipuan, Iya, 100 kali bolak-balik ke polisi, iya, 100 juta lebih habis. mungkin sekitar segitulah. Dan kasusnya sekarang adalah sudah sampai penyidikan? Ada tersangkanya? Penyidikan. Tersangka belum? Belum juga tersangka? Belum. 4 tahun Iya, tapi sudah naik sidik ya. naik sidik. Iya. Saya speechless loh. Terus berapa kali? Kapan terakhir Anda diperiksa soal ini? Tanggal 22 September lalu suami saya diperiksa. Jadi belum lama ini semenjak saya sempat bertemu sama Kapolresnya itu tanggal 19 Agustus. Kemudian Kapolres waktu itu mengatakan bahwa nanti akan ada penyidik yang menghubungi gitu kan. Nah sampai tanggal 30 saat kejadian video viral itu belum ada yang menghubungi. Jadi karena pas tanggal 30 sebenarnya saya nggak tahu 30 ada Agustus Iya, setelah ada- kerusuan, oke? ada kerusuhan itu seperti Oh, itu jadi saya pada nggak waktu tahu. kerusuhan itu setelah itu Kapolres menghubungi Anda? Sebelumnya saya sudah sempat komunikasi sama Kapolres. Infonya Akan dihubungi? akan dihubungi oleh Kan setelah penyidik. Anda ada video itu viral di mana-mana kan luar biasa tuh. Iya, Dari pihak Polres ada yang menghubungi? penyidiknya diganti. Ada yang baru penyidiknya. Jadi kanitnya diganti yang baru, penyidiknya diganti yang baru juga gitu. Dan so far harapan saya sih berjalan dengan tegak lurus kali ini. Luar biasa. Baik, kita kembali saat lagi.